Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hasnawati SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah standarisasi bahan obat alam. Di sini saya bersama teman saya ingin membawakan materi mengenai kadar abu tidak larut asam. Adapun anggota kelompok kami yaitu Sri Mulyani dengan NIM O1A122072 dan saya sendiri Viola Nurhaliza Ramadini dengan NIM O1A122175. Baik, dalam pembahasan kali ini kami akan membawakan 5 pembahasan mengenai pengertian kadar abu tidak larut asam, prosedur kerja mencari kadar abu tidak larut asam, rumus kadar abu tidak larut asam, nilai kadar abu tidak larut asam, dan kesimpulan. Baik, langsung saja masuk ke pengertian. Kadar abu adalah zat anorganik yang tersisa setelah pembakaran bahan yang mencerminkan kandungan mineral dan kebersihan hasil. Uji kadar abu mengukur jumlah mineral dalam bahan atau pangan yang diuji. Abu adalah residu anorganik dari pembakaran komponen organik dalam pangan yang berkaitan dengan kandungan mineral. Pengukuran kadar abu bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral, kemurnian, dan kebersihan bahan. Kandungan mineral pada buah dan sayur bervariasi tergantung pada faktor seperti genetika, praktik, pertanian, dan kondisi lingkungan. Kadar abu juga dapat menjadi indikator kualitas dan keaslian bahan. Kadar abu tidak larut asam sendiri adalah parameter yang mengukur residu mineral yang tersisa setelah pembakaran bahan yang tidak larut dalam asam, biasanya asam klorida. Pengukuran ini digunakan dalam analisis pangan, herbal, dan bahan baku lainnya untuk menilai kemurnian dan kualitas. Baik, prosedur kerja yang biasanya dilakukan dalam pengukuran kadar abu tidak larut asam biasanya dilakukan penentuan kadar abu menggunakan metode kering yang melibatkan proses pengoksidasian seluruh zat organik pada suhu tinggi, yaitu sekitar 500-600 derajat Celcius, diikuti dengan penimbangan sisa yang tersisa setelah proses pembakaran. Abu yang diperoleh dari penetapan kadar abu dididihkan dengan 25 ml asam klorida encer selama 5 menit. Kemudian dikumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam, disaring melalui krus kaca masir atau kertas saring bebas abu, dan dicuci dengan air panas, dipijarkan pada suhu 800 derajat Celcius, dan ditimbang hingga bobot tetap. Kadar abu yang tidak larut dalam asam dihitung terhadap bahan yang dikeringkan di udara. Baik, selanjutnya yaitu rumus perhitungan kadar abu tidak larut asam. Yang dimana rumus perhitungan kadar abu tidak larut asam yaitu berat abu dibagi berat ekstrak kali 100%. Selanjutnya nilai kadar abu tidak larut asam. Yang pertama rata-rata kandungan. Metode penetapan kadar abu tidak larut asam menggunakan abu yang diperoleh dari penetapan kadar abu total dengan penambahan HCl yang bertujuan untuk mengidentifikasinya adanya kontaminasi yang berasal dari faktor-faktor eksternal seperti pasir, tanah, dan debu yang terakumulasi saat proses pengeringan. Rata-rata kandungan abu tidak larut dalam asam tercatat sebesar 0,06%. Studi literatur. Beberapa literatur menyatakan bahwa rendahnya kadar abu yang tidak larut asam menunjukkan adanya pasir atau kotoran lainnya dalam jumlah kecil. Kadar abu tidak larut asam yang baik bervariasi tergantung pada jenis bahan yang diuji. Dari literatur, kadar abu tidak larut asam yang umum ditemukan berkisar antara 0,2% hingga 6,00%. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan, kadar abu tidak larut asam adalah parameter analitis yang penting untuk menilai kandungan mineral, kemurnian, dan kebersihan suatu bahan, terutama dalam konteks bahan pangan dan herbal. Kadar abu mencerminkan residu anorganik yang tersisa setelah pembakaran bahan, dan pengukurannya dilakukan dengan membakar bahan pada suhu tinggi, diikuti dengan perlakuan asam untuk mengidentifikasi sisa yang tidak larut. Prosedur pengukuran kadar abu tidak larut asam melibatkan pembakaran pada suhu 500-600 derajat Celcius, diikuti dengan perlakuan asam klorida untuk memisahkan abu yang tidak larut. Hasilnya dihitung dengan membandingkan berat abu dan berat ekstrak. Nilai kadar yang baik bervariasi tergantung jenis bahan, umumnya antara 0,2% hingga 6,00%.
kadar rendah menunjukkan kebersihan dan kualitas bahan, sedangkan kadar tinggi dapat mengidentifikasikan kontaminasi dari pasir atau debu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.